Halo para penikmat manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan cerita sang petualang level terendah yang dianggap sampah berubah menjadi overpower setelah memakan para monster. Cerita sebelumnya diperlihatkan Raditz yang dikhianati oleh rekan timnya sehingga dia harus bertahan dalam labirin berbahaya. Setelah mendapatkan kekuatan hebat dengan memakan monster dalam labirin, kini dia mengalahkan monster laut. Dia juga telah mendapatkan seorang teman dari ras elf yang menerima keanehannya sebagai pemangsa monster. Karena Alice telah mencari kayu bakar, maka Raditz merasa mereka harus mukbang bersama. Raditz ingin mendapatkan skill boss monster laut yang dikalahkannya dengan memotong bagian tubuhnya untuk dikonsumsi. Tapi dia juga menangkap ikan sungguhan agar Alice bisa menikmatinya. Hal itu membuat Alice sangat senang, bahkan tak sabar memakannya. Sambil menikmati makanan, Raditz menceritakan kisah bagaimana dia mulai memakan para monster dan Alice tampak menerimanya, bahkan memuji rekannya yang pantang menyerah. Walau terdengar tabu, tapi Raditz merasa hal ini merupakan keberuntungannya sehingga dia yang dulunya ditakdirkan sebagai level D kini menjadi jauh lebih kuat. Alice tersenyum dan akan selalu menganggap Raditz temannya meskipun seluruh dunia meninggalkannya karena dia telah menyelamatkannya. Lalu Alice memuji masakan Raditz yang sangat enak hingga lidahnya hampir meleleh. Dia tak menduga makanan bisa disajikan seperti ini, bahkan monster yang dimasaknya terlihat enak. Lalu Raditz menawarkan apakah Alice ingin mencoba memakan monster tersebut. Hanya saja Alice harus menolaknya karena tak ada jaminan dirinya akan selamat ketika mendapatkan gejala yang dialami oleh Raditz. Kemudian Alice ingin memastikan apakah Raditz bersedia bergabung ke dalam grupnya. Namun Raditz belum siap karena khawatir suatu saat identitasnya sebagai pemakan monster akan dibenci bahkan melibatkan Alice. Lagian dia menganggap jika Alice pasti memiliki kenalan yang tangguh dan membuat kelompok bukanlah hal yang sulit. Alice paham, tapi kebanyakan rekannya telah mati saat penjelajahan dan mereka yang tersisa pasti mengalami tekanan mental akibat pertempuran masa lalu yang gagal. Setelah bertemu dengan pria seperti Raditz, maka Alice tak pernah mempercayai seseorang yang bisa menjaganya dengan tenang. Setelah mendengar itu, Raditz pun menyetujuinya dan mereka akan mulai bergerak bersama. Keesokan harinya mereka terlihat berjalan bersama menuju ke Serikat untuk mengambil misi pertamanya. Raditz mengingatkan agar Alice tidak terlalu senang karena dia sedang bersama petualang level E sehingga pengambilan misinya tak bagus. Para petualang lainnya terus menatap Raditz dengan mata tajam berbanding terbalik saat melihat Alice dengan kecantikannya. Dia pun memperlihatkan kartunya untuk menemukan misi yang cocok dengannya. Saat melihatnya, gadis ini sangat terkejut menyaksikan statistik milik Alice. Dia tak menyangka seorang petualang yang sangat terkenal di beberapa tahun silam kini mulai menampakkan dirinya. Tapi dia penasaran kenapa Alice bersama dengan si pemulung racun. Karena Raditz direndahkan, maka Alice menatap tajam gadis itu hingga dia harus meminta maaf. Alice berencana untuk menaikkan level Raditz dan menanyakan hal apa yang harus dilakukan. Gadis ini tak menyangka jika Raditz telah berhasil mendobrak pencapaiannya, tapi dia masih kekurangan satu hal. Pasca mendengarnya, Alice ingin mengambil misi yang sulit sekaligus menaikkan level rekannya. Misi itu mengharuskan mereka membantai para serigala karena semakin dekat dengan pemukiman. Dalam waktu singkat, Raditz berada di belakang monster itu dengan menggunakan skill menghilangnya. Dia pun melayangkan tebasan ke arah musuh dengan mudah. Lalu bos serigala itu memanggil para anak buahnya. Para serigala yang awalnya mulai takut, kini mendapat keberaniannya kembali. Namun Alice takkan membiarkan Raditz bersenang-senang seorang diri. Dia meminta bantuan kepada teman kecilnya untuk memberi pelajaran kepada para serigala buas itu.
Radix mengetahui jika skill itu adalah kemampuan unik Alice di mana dia mampu memanggil spirit. Dengan bantuan spirit itu, maka daya hancur kekuatan elemen Alice akan meningkat pesat. Dia bahkan memotong para serigala itu dengan begitu mudah, menunjukkan betapa berbahayanya serangannya. Tak hanya menakutkan, tapi angin itu meluncur dengan kecepatan yang pastinya akan sulit dihindari. Sekarang ini dia sudah mampu menggunakan kemampuannya walau belum semaksimal sebelum terkena kutukan. Hanya saja para monster serigala belum sepenuhnya dikalahkan, bahkan mereka datang dengan jumlah yang lebih banyak. Radix merasa dia tak mungkin bisa menghindari tanpa mengalami luka sedikit pun. Tapi siapa sangka Alice mampu mengendalikan kekuatan anginnya hingga menerbangkan tubuh mereka. Alice meminta Radix tidak lengah karena para serigala ini cukup cerdik dengan bersembunyi di balik pepohonan. Radix mengerti dan kali ini dia sendiri yang akan menangani para serigala itu. Dia pun menggunakan skill getaran suara kelelawar yang telah didapatkannya. Berkat skill itu Radix dapat mengetahui jika serigala yang harus mereka basmi berjumlah 30. Lalu dia meminta Alice menyerang ke tempat yang akan ditunjukkannya. Para serigala yang berada di daratan tak bisa berbuat apapun disebabkan serangan udara tersebut. Alice terus mengamuk dengan serangan sihir anginnya yang menebas semuanya. Meski serangan itu menakutkan, tapi Radix dapat melihat jika Alice tidak bisa menyerang secara akurat. Para serigala yang terus bergerak membuat mereka masih bisa bertahan dari gempuran tebasan angin itu. Karena tak ingin membuang waktu, maka Radix memutuskan untuk turun tangan sendiri. Dia seketika mengeluarkan skill serbuk racun yang memiliki efek menidurkan semua targetnya. Para serigala itu pun tak sadarkan diri tanpa melakukan perlawanan apapun. Sekarang Radix hanya perlu menghabisi mereka dengan santai. Alice tak menyangka jika mereka benar-benar bertemu dengan sekawanan serigala yang sangat banyak. Lalu Radix memuji skill rekannya yang bisa menggunakan kekuatan spirit. Bagi Alice skill ini adalah sesuatu keunggulan ras elf dan mereka bisa meminjam kekuatan alam melalui spirit itu. Dengan bantuan spirit maka penggunanya bisa meningkatkan kekuatan sihirnya meskipun mereka tidak memiliki energi yang banyak. Karena matahari sudah mulai tenggelam maka Alice memutuskan menggunakan sihirnya untuk kembali secepat mungkin. Di sela itu Radix menanyakan apakah Alice bisa menggunakan spirit tipe lainnya. Alice menguasai beberapa spirit sehingga mampu menggunakan berbagai kekuatan alam, tapi terdapat spirit yang tidak cocok dengannya. Seperti spirit hitam dan api karena dia membutuhkan energi sihir yang banyak untuk memanggil mereka. Di tengah perjalanan mereka dikejutkan akan sebuah api yang menjulang ke langit. Siapa sangka sesosok monster berada di sana hingga menciptakan malapetaka. Desa ini terbakar dengan semua warga yang sibuk mencoba menyelamatkan dirinya. Di sana juga terdapat 2 orang petualang yang ketakutan karena tak menduga monster mengerikan akan muncul. Monster ini bukanlah makhluk biasa, bahkan memiliki energi sihir yang sangat besar. Dia juga mampu mendatangkan pedang besar, seakan tak pantas dikatakan monster lagi, melainkan iblis. Lalu makhluk ini menjadikan senjatanya sebagai tombak api yang melesat ke targetnya. Kedua petualang ini hanya terdiam menyaksikan kekuatan hebat yang datang ke arahnya. Namun saat sihir api itu hampir membakar mereka, tiba-tiba saja sebuah sihir air berhasil menghalaunya. Semua itu disebabkan oleh kedatangan Radix dan Alice ke desa yang dilanda bencana ini. Lalu Alice meminta kedua petualang itu untuk segera pergi mengevakuasi warga karena dia dan rekannya akan mengurus monster tersebut. Radix pun segera melesat maju ke arah monster itu sambil menghunuskan pedangnya. Langkah awal dia mengamati monster itu dan menemukan beberapa skill yang tampak berbahaya.
Meskipun monster itu memiliki level yang lebih rendah dibandingkan monster kadal merah yang pernah dihadapinya, tapi terdapat perbedaan yang mencolok. Di mana monster ini memiliki skill yang sangat hebat, bahkan salah satunya mampu mendatangkan tombak api. Serangan itu melesat dengan cepat ke arah Radix, tapi dia mampu mengatasinya dengan baik. Tanpa pikir panjang, Radix segera melompat ke arahnya untuk menebasnya. Jika dia berhasil mendapatkan skill monster ini, maka kekuatan Radix pasti akan meningkat pesat. Hanya saja tebasannya dapat dihentikan dengan mudah oleh monster itu. Siapa sangka dia memiliki skill kuku besi yang bisa menangkis pedang sekalipun. Tak hanya monster itu menyiapkan serangan berikutnya dalam jarak yang sangat dekat. Seketika sebuah ledakan yang dahsyat terjadi dalam pertarungan itu. Alice terlihat sangat khawatir disebabkan jarak ledakan yang terlalu dekat. Namun Radix berhasil meloloskan diri meskipun dia hampir saja terbakar oleh serangan itu. Kekuatan sihir makhluk ini sangat menakutkan, tak hanya memiliki serangan kuat melainkan pertahanan yang sulit ditembus. Alice meminta Radix tidak sungkan lagi karena semua warga desa telah dievakuasi. Lalu dia meminta Radix terus maju untuk menebas monster itu, sementara dia akan mengurus kekuatan sihirnya. Radix mengerti dan dia takkan ragu lagi dengan memfokuskan menumbangkan monster itu. Saat sebuah serangan datang, maka Radix hanya perlu mengabaikannya. Semua itu dikarenakan Alice yang pasti akan mengurusnya. Benturan sihir api dan air membuat kedua serangan itu saling melahap dan menghilang. Kali ini Radix pasti akan mendapatkan kepala monster itu. Hanya saja monster ini memiliki insting yang kuat, di mana dia merasakan adanya ancaman dan segera menggunakan skill manipulasi batunya. Hanya saja usaha monster itu takkan membuahkan hasil karena Alice menepis semua batu itu menggunakan skill anginnya. Batu-batu pun berhenti dengan hanya terjatuh di sekitar Radix. Kali ini dia pasti akan berhasil melakukan serangannya. Dengan memanfaatkan skill penguatan kekuatannya, maka Radix mampu menebas jari-jari monster itu. Namun makhluk ini tak ingin menyerah, bahkan dia menganggap Radix telah berada dalam jangkauan serangannya. Tapi sebelum mendapatkannya, tubuh monster itu terkena serangan. Siapa sangka Alice memanfaatkan kesempatan itu agar dia bisa menyerang secara akurat. Monster ini pun terbakar sekaligus menunjukkan kekalahannya. Di sisi lain, para warga yang mengungsi terus tercengang menyaksikan kobaran api di hadapan mereka. Setelah adanya ledakan api yang besar, terdengar suara teriakan mengerikan dari monster hingga semua orang sangat penasaran. Sebagai petualang, si botak ini ingin membantu, tapi kondisinya tidak memungkinkan melakukan hal itu. Beberapa saat kemudian Alice datang sambil memberitahu jika monster raksasa yang mengamuk telah dikalahkan. Hanya saja serangan terakhir belum bisa menghabisinya sehingga rekannya mengejar monster itu ke dalam hutan. Pria ini mewakili warga desa mengucapkan terima kasih dan akan berusaha memberikan segala sesuatu yang diinginkan oleh penolong di depannya. Meski terdengar menggiurkan, tapi Alice tak ingin membebani para warga yang terkena bencana dan hanya ingin diberi makanan karena dia cukup kelaparan. Sementara itu di dalam hutan, Radix tengah memasak daging monster buruannya. Alice harus berpura-pura jika monster itu melarikan diri, padahal Radix membawanya untuk disantap. Lalu Radix menanyakan apakah semuanya berjalan lancar. Alice memintanya tidak khawatir karena warga desa tidak mencurigai kepergiannya. Karena semua masalah telah selesai, maka Radix hanya perlu menyantap masakannya. Saat mengunyahnya, dia tersenyum lebar menunjukkan kepuasannya karena semakin kuat sihir suatu makhluk, maka semakin enak dagingnya. Tak sampai di situ saja, Radix berhasil mendapatkan semua skill hebat monster itu. Meski Alice memahami kenapa Radix memakan monster, tapi wajah yang terlihat sangat menikmatinya masih membuatnya merasa aneh.
Radix tak ingin memungkiri jika dirinya benar-benar aneh, bahkan menganggap daging monster lebih enak dibandingkan makanan manusia normal. Di saat yang sama mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Siapa sangka 3 monster babi dengan skill tunggal yang terpusat pada kecepatan muncul di depannya. Karena monster kecil itu datang sendiri, maka Radix akan memperlihatkan skill terbarunya. Hanya saja skill itu tidak muncul, bahkan tak menampakkan adanya sesuatu yang aneh. Lalu monster babi ini melesat maju dengan lompatan supernya. Walau tubuhnya kecil, tapi daya hancurnya sangatlah menakutkan. Alice tak menyangka jika Radix tak bisa menggunakan kekuatan sihir, padahal sudah memiliki skill monster sebelumnya. Radix terlahir dengan energi sihir yang lemah, sehingga skill yang membutuhkan kekuatan sihir tak bisa berguna. Tapi terlepas dari kenyataan tersebut, dia sangat marah karena monster babi itu menumpahkan semua makanannya. Hanya saja Alice memintanya mundur terlebih dahulu karena monster babi itu sangat berbahaya jika terlalu dekat dengan targetnya. Lagian dia harus memikirkan cara untuk mengaktifkan skill sihir yang hebat itu. Kemudian mereka memutuskan untuk melarikan diri sambil membuat rencana. Beberapa saat kemudian mereka berada di atas pohon dan bebas dari pandangan babi itu. Walau tak terlihat, tapi monster babi ini masih bisa merasakan kehadiran mereka sehingga masih mencarinya. Di sela itu Alice memikirkan sebuah kemungkinan kenapa Radix tak bisa menggunakan skill sihirnya. Walau energi sihirnya lemah, tapi dia seharusnya mampu menggunakan skill itu setidaknya 1 kali maupun 2 kali. Karena skill itu dari monster, maka Alice merasa Radix harus memahami manipulasi mana. Radix mengerti dan dia akan mencoba melakukannya. Saat dia memakan monster untuk pertama kalinya, tubuhnya yang rusak menjadi pulih kembali disebabkan ledakan mana. Jika Radix bisa menggunakan setitik ledakan mana itu, maka dia pasti bisa menggunakan skill tipe sihir milik para monster. Beberapa saat kemudian Radix telah berhasil mewujudkan sihir tombak api yang sangat mematikan. Tanpa basa-basi lagi dia melesatkannya ke arah para monster babi hingga menciptakan ledakan yang sangat dahsyat.